Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 12 Mei 2025. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda, salah satunya dari Kabupaten Bone mengenai kronologi Masse warga Ponre, Kabupaten Bone yang hanyut di sungai. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Wahda yang ada di Kabupaten Bone dan akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Wahda. Selamat sore rekan Vio. Iya, baik, dapat sampaikan terlebih dahulu dari seorang warga yang bernama Masse ini hanyut di sungai apa dan kemudian bagaimana kronologinya hingga bisa hanyut. Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Dari informasi yang kami terima, seorang petani dari Desa Kawerang, Dusun Kawerang, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, hanyut pada hari Sabtu lalu rekan Vio. Dan dari informasi yang kami peroleh, Masse ini diketahui hanyut di Sungai Pakasalo Ponre saat sedang pulang dari kebunnya saat hendak setelah menanam jagung di kebunnya. Nah, Masse ini nekat menyeberangi sungai di saat air sungai tengah meluap sehingga menyebabkan dirinya terseret arus sungai rekan Fir. Ya, dapat disampaikan juga kemudian bagaimana reaksi dari teman-teman sejawat yang tentunya hadir juga di sekitaran lokasi tersebut. Nah, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, teman sejawat Masse sendiri sempat memperingatkan Masse sebelum korban menyeberangi sungai. Akan tetapi Masse tidak mengindahkan peringatan temannya tersebut sehingga dirinya tetap nekat menyeberangi sungai di saat arus sungai semakin deras dan sehingga menyebabkan Masse sendiri terbawa arus sungai. Dan dari informasi yang kami peroleh juga, teman sejawat korban juga sempat berenang untuk menyelamatkan Masse, akan tetapi karena arus sungai yang semakin kencang sehingga membuat mereka tidak bisa menggapai Masse, rekan Tio. Total ada berapa teman sejawat yang pada saat itu bersama korban? Rekan Wahda maksud saya. Diperoleh rekan Tio, Masse sendiri bersama dengan kerabatnya, para kerabat dan juga saksi mata, total kurang lebih 3 orang rekan Tio. Karena kemudian respon atau juga reaksi dari keluarga, apakah kemudian sudah ada informasi yang sudah Anda himpun mengenai statement keluarga? Dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, hingga hari ini atau sekitar 2 hari pencarian, Masse sendiri belum ditemukan keberadaannya dan pihak keluarga sendiri pun pada saat terjadinya Masse korban hanyut, pihak keluarga juga sempat mencari korban sekitar 6 kilometer dari lokasi hanyutnya korban, namun belum didapatkan juga sehingga membuat korban melaporkan kejadian tersebut, meminta pertolongan kepada tim SAT dan juga BPD Bone untuk membantu menemukan korban rekan Phil. Anda sampaikan kemudian dari tim SAR sendiri kemudian menurunkan berapa personel dan juga peralatan apa saja yang dibawa serta? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, tim SAR sendiri sudah berada di lokasi pas hari kejadian di mana Masse dinyatakan hilang yakni pada hari Sabtu lalu, dan juga tim SAR Bone telah menerjunkan 4 tim yang terdiri dari tim TNI, Polri, Satpol PP, BPD Bone dan juga organisasi SAR sendiri, dan mereka dibagi menjadi 4 tim yang di mana tim 1 melakukan pencarian di lokasi sejauh 6 kilometer dengan menggunakan drone menuju arah hilir, dan tim kedua melakukan pencarian dengan menggunakan rubberboat sejauh 6 kilometer juga dari lokasi kejadian menuju arah hilir, dan kemudian lokasi ketiga dan keempat melakukan pencarian dengan berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju arah hilir. Namun hingga saat ini korban belum juga ditemukan rekan Pio. Berarti dari statement terakhir Anda rekan Wahda, tantangan yang dihadapi oleh tim SAR sendiri dalam proses pencarian ini apakah dapat disampaikan, apakah kemudian arus sungai yang begitu deras atau seperti apa dari tantangannya?
Ya, dari informasi yang kami peroleh sendiri, rekan Vio, berbagai faktor kendala yang dihadapi oleh tim SAR sendiri, yakni karena kondisi cuaca yang juga tidak menentu, di mana Kabupaten Bone sendiri masih masuk dalam musim penghujan, sehingga mengakibatkan sewaktu-waktu arus sungai mengalami meluap, dan hal itu juga menyebabkan salah satu kendala sehingga tim SAR kesulitan untuk mencari korban, dan keluarga korban sendiri pun berharap meminta doa kepada seluruh masyarakat agar kiranya korban yang Masse bisa ditemukan secepatnya kan. Iya, dapat juga disampaikan rekan Wahda mengenai sosok Masse ini, apakah memang sebelumnya sudah memiliki pengalaman untuk menyeberangi sungai atau seperti apa keseharian yang dilakukan oleh Masse? Nah, dari informasi yang kami peroleh, Masse sendiri diketahui berprofesi sebagai seorang petani. Tentunya Masse sendiri juga telah hafal ataupun hatam mengenai jalur yang telah mereka lewati sehari-harinya, dan jalur yang Masse lewati sendiri ini pun merupakan jalur sehari-hari yang beliau lalui ketika menuju ke kebun untuk menanam jagung. Akan tetapi pada hari itu memang kondisi cuaca dan air di Kecamatan Ponre sendiri mengalami kenaikan, sehingga membuat Masse tidak bisa menahan tubuhnya dan terseret arus banjir. Kemudian tadi juga sudah disampaikan rekan Wahda bahwa proses pencarian masih terus dilakukan. Lantas adakah informasi yang disampaikan tim SAR jika kemudian hingga beberapa hari kemudian korban masih belum ditemukan, apa yang akan dilakukan oleh tim SAR sendiri atau juga melibatkan pemerintah setempat khususnya dari Kecamatan Ponre sendiri? Ya, rekan Vio, tim SAR sendiri juga belum mengeluarkan statement apapun, tapi mereka akan terus maksimal untuk mencari keberadaan Masse sendiri, dan untuk melakukan pencarian sendiri, tim SAR juga ini telah melibatkan juga berbagai tim, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, dan juga pemerintah kecamatan sendiri. Akan tetapi hingga hari ini Masse juga belum ditemukan keberadaannya, rekan Tio. Dokumentasi yang sedang kami tayangkan ini rekan Wahda, kita bisa saksikan bersama bahwa ketinggian air juga hanya sampai di atas lutut saja. Nah, pada saat kejadian dapat Anda sampaikan itu ketinggian atau juga naiknya arus air sungai itu di angka berapa? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rekan Tio, ketinggian air sendiri pun juga memang hanya sampai di bagian pinggul sendiri, rekan Tio. Akan tetapi arus arus sungai yang pada hari itu termasuk deras, rekan Tio, sehingga menyebabkan Masse sendiri tidak bisa menahan tubuhnya dan mengakibatkan beliau terseret arus sungai, rekan Tio. Berdasarkan mungkin penuturan dari warga sekitar, apakah ada kejadian serupa yang mungkin sudah terjadi di Sungai Pakasalo ini sendiri? Nah, dari informasi yang kami peroleh, kejadian seperti ini baru terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, rekan Vio. Dari informasi yang kami peroleh, dan baru terjadi pada Sabtu kemarin lagi, rekan Vio. Halo. Baik, untuk itu rekan Wahda, seperti apa kemudian langkah pencegahan dari BPBD terkait dari Kabupaten Bone sendiri untuk mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat setempat khususnya untuk mencegah kejadian serupa terjadi, karena tadi berdasarkan disampaikan data ada kejadian serupa di 5 tahun yang lalu, kemudian di tahun ini juga ada kejadian kembali terjadi. Nah, untuk itu edukasi seperti apa yang akan dicanangkan untuk pemerintah setempat mungkin? Ya, BPDB dan tim saya sendiri, rekan saya juga menghimbau kepada warga, khususnya masyarakat yang berada di daerah sekitar sungai, agar kiranya terus berhati-hati dan tidak menyeberangi sungai di saat kondisinya airnya sedang naik ataupun arus sungai sedang deras, rekan saya, karena musibah tidak menentukan siapapun yang akan mereka hadapi, rekan saya.
Baik. Terakhir rekan Wahdah, dari 4 tim gabungan ini kemudian apakah masih membersamai untuk melakukan pencarian ataukah mungkin sudah terbagi lagi, hanya tinggal beberapa tim saja? Ya, dari informasi yang kami peroleh hingga hari ini tim masih sekitar 4 tim yang dikerahkan untuk mencari korban, dan juga ke depannya apakah tim akan ditambah atau bagaimana kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut, akan tetapi kami akan terus melakukan update mengenai kasus pencarian Masse sendiri, rekan Vio. Baik, terima kasih rekan Wahdah atas informasinya dan juga kami menunggu update terbaru bagaimana kemudian dari tim gabungan ini bisa memberikan kabar terbaru untuk kita semua. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahdah. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 12 Mei 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.